saya menghimbau sekali lagi, status saya sebagai ketua dewan pembina atau dewan penasihat ya, kalau di IPIM itu ketua dewan penasihat pengurus pusat Ikatan Persaudaraan Imam Masjid seluruh Indonesia, Ittihad Persaudaraan Imam Masjid seluruh Indonesia, peduli sekali dengan kegiatan masjid. Saya aware banget dengan kegiatan masjid karena itu bagian dari tupoksi saya, tugas pokok dan fungsi saya. Mari kita menjadi masjid yang ramah musafir. Ramah musafir. Musafir itu orang yang bepergian. Mari kita menjadi takmir, menjadi petugas masjid yang ramah pada musafir. Musafir itu di Quran juga ada banyak sekali mendapatkan hak khusus. Ibnu Sabil namanya. Itu dapat zakat. Musafir mendapatkan diskon atau dispensasi atau rukhsah, sholatnya boleh dikosor, puasa boleh, waktu puasa boleh tidak puasa, mendapatkan keringanan. Ini penghargaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya terhadap orang yang musafir. Masjid semuanya ayo ramah pada musafir. Salah satu yang memicu ini adalah ketika kami akan berangkat ke Padang, mau sholat subuh, sudah di bandara. Rombongan kami banyak, ada 150 lebih ya sekitar 200-an. Jamaah subuh karena telat ya, berangkatnya ya, namanya orang banyak, walaupun dikode jam sekian nyatanya baru bisa berangkat. Kemudian sampai bandara sudah telat jamaah subuh, bukan telat subuhnya, telat jamaah subuh. Terus kami berjamaah sendiri, ya gak sendiri, jamaah kok masuk sendiri ya, berjamaah sendiri. Artinya berjamaah dengan rombongan ini setelah jamaah yang asli itu selesai. Tapi sungguh subhanallah, hati saya menjerit. Kami sholat tidak dengar apa-apa, imam membaca tidak tahu apa yang dibaca. Ketika imam waladhdallin kita juga tidak tahu kapan aminnya, karena suara wirid itu keras banget. Imamnya pakai speaker keras banget, zikir bersama-sama. Allahu Akbar. Mohon maaf, saya bukan anti zikir bersama-sama. Di sini kan juga zikir bersama-sama ketika maghrib, isya, subuh. Tapi kita menyadari bahwa di sini ada yang terlambat kadang-kadang, tapi sering. Nah, dengan menyadari itu maka makmum pelan. Imam yang agak keras, makmum pelan, yang penting makmum mengikuti bersama-sama imam. Ini yang seperti zaman Nabi. Nabi SAW zikirnya agak keras dikit sambil ta'lim, sambil memberi pelajaran kepada sahabat. Sahabat menirukan ya pelan-pelan. Insya Allah ya seperti Al-Qadar ini. Ini yang saya kampanyekan. Makmumku nek zikir ojo banter-banter, sudah bener. Imam itu ya ojo banter-banter, tapi ya jangan lalu zikir dewi-dewi. Oke, yang zikir dewi-dewi kita hargai. Itu juga mereka punya dalil. Yang zikir bersama-sama juga kita hargai karena punya dalil juga. Tapi imam jangan bengok-bengok. Apa bengok-bengok itu? Teriak-teriak. Mohon maaf ya, itu sampai ya seperti tidak sah. Masjid itu bek suara itu. Imam dengan speaker walaupun satu orang tapi dengan pengeras suara, makmum walaupun tidak dengan pengeras suara tapi akeh atau banyak, sehingga masjid itu penuh dengan suara itu, suara wirid itu. Nah kami yang sholat subuh berjamaah wong 150, padahal yang wirid itu paling orang 20-an lah atau maksimal 30. Ini 150 gak krungu apa-apa. Ya moro-moro imam rukuk ya kita ikut rukuk. Ya sekira-kira ngono bacaannya. Apa ini gerakan kita
Allah Akbarnya imam tidak dengar. Dan itu berlangsung sampai sholat selesai, zikirnya belum selesai. Allahu Akbar. Jadi zikirnya memang lama. La ilaha illallahnya entah berapa puluh kali, itu tidak seperti di sini hanya 11 kali. Lama, buanter, arpa teroknya gak enak. Mohon kepada semua imam, semua takmir di seluruh Indonesia, zikir bersama monggo, asal tidak mengganggu orang sholat. Mengapa? Hak asasi masjid adalah untuk sholat. Bahkan ada yang mengatakan zikir bersama ini bid'ah. Ya sudahlah, itu terserah. Orang yang gampang-gampang bid'ah ini dolane kurang adoh, sekolahnya kurang suwe, ngaji ini durung khatam. Istilah saya semunai. Kok enek penceramah gampang bid'ah niku tengere penjenengan kita ini tiga ini. Dolane kurang adoh, sekolahnya kurang suwe, ngaji ini kurang khatam. Bermain-mainnya atau dolan ini apa sih bahasa Indonesianya? Main-mainnya kurang jauh, sekolahnya kurang lama, ngajinya belum selesai. Jadi saya tidak keberatan dengan zikir bersama sesudah sholat, terutama sholat jahar, maghrib, isya, subuh, dan Jumat. Tapi sekali lagi, jangan keras-keras, jangan menimbulkan gangguan bagi orang yang sholat, bagi orang yang meneruskan sholat. Selalu kok, setahu saya selalu, seumur-umur sampai sekarang ini kok belum pernah menyaksikan ada sholat jamaah ndak ada yang telat, itu belum pernah. Mesti ono sing telat. Padahal saya kalau ngimami subuh itu lama loh, khataman soalnya. Terutama rakaat pertama lama, sambil nunggu yang telat. Ngono ki kak nulen jek ono sing telat. Batinku ya alhamdulillah, mending telat timbang ora jamaah. It is better late than never. Ngono to komentari. Ojo sholat kok telat. Mesti orang jawab timbang ora. Mesti. Jadi ini penting ya, perhatian kita pada musafir. Musafir itu ya antaranya seperti itu, di samping memfasilitasi, ya jangan ditulisi dilarang tidur di masjid. Mekah Madinah itu kurang apa mulyani, orang tidur banyak, gak terima banyak orang tidur di masjid Mekah Madinah itu banyak. Pemenang nek Senin karo Kamis, Allahu Akbar, dan Ramadan tentu. Jadi janganlah, di samping jangan zikir keras-keras tadi, cobalah ramah pada musafir. Musafir itu ingin istirahat. Ya syukur dikai minuman kayak Al-Qadari, dikai konsumsi nek Jumat, tapi baguslah. Sekarang tren kok, sekarang tren Jumatan ada konsumsinya makan siang, subuh ada konsumsinya apa, sarapan bersama, entahlah tiap akad sekali atau bagaimana, pokoknya sekarang ada model gitu. Dan saya tegaskan, dalam rangka memakmurkan masjid, dana masjid boleh untuk konsumsi jamaah. Niatnya dalam rangka memakmurkan masjid, dan penjenengan yang sedekah untuk masjid, yang dana untuk masjid, relakan itu jadi daging orang yang sekep berjamaah, akan penjenengan dapat pahala juga. Kalau mereka sholat, penjenengan dapat pahala karena penjenengan titip makanan yang jadi daging orang yang sholat itu. Mbok nek sing mangan jelalah maling. Tapi kan gini dalam Islam, kalau kebaikan kita berikan, kita dapat jariahnya. Tapi kita berikan kebaikan ternyata digunakan, disalahgunakan, kita tidak kena. La yukallifullahu nafsan illa usaha wala taziru waziratu wizra ukhra. Kita tidak kena dosa orang lain, tapi nek pahala kita dapat karena sama baiknya match. Jadi masjid-masjid yang menulisi dilarang tidur di masjid dicopot, dihapus. Kalaupun misalnya tetap ada larangan, beritahu dengan baik-baik. Tapi sebenarnya apa sih salahnya orang tidur di masjid?
Wong dalam Islam itu ada ajaran iktikaf. Iktikaf itu salah satunya boleh tidur. Loh, piye to? Ya tapi ya ojo terus dimanfaatin dituru terus ya jangan. Ya sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum sholat subuh, setelah sholat fajar itu tidur. Bukan tidur. Apa bahasanya? Lese apa? Laya-laya itu lesehan ya. Jadi tapi bukan lesehan. Nabi tidur miring ke barat, tangan asto kanannya digunakan bantal. Miring ke barat, ya itu istirahat karena Nabi tadi malam sholat lama sekali, sama dengan jamaah al akbar. Ya ojo diteru kan lagi tekor langsung sholat langsung miring apa sembojong ya jangan ngebeking kon gak kesel. Nah Nabi semalam 2/3 malam atau kadang-kadang 1/3 malam di surah Al-Muzammil itu. Jadi mohon jangan ada masjid yang menulisi dilarang tidur.